Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih? Ada nggak sih, ya, batas waktu atau semacam deadline mutlak dalam Islam buat rutinitas bersih-bersih badan kita? Maksudnya, seberapa lama sih kita boleh ngebiarin kuku tumbuh sebelum akhirnya harus banget dipotong? Jawabannya ternyata spesifik banget, dan jujur aja, mungkin bakal bikin kalian kaget. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya super antusias buat ngebahas topik yang sering banget kita anggap remeh, yaitu sunnah fitrah. Biasanya kan kita mikir potong kuku atau ngerapiin kumis itu cuma kebiasaan biasa aja ya. Atau ya sekedar rutinitas sosial lah. Tapi dalam Islam ini tuh diatur sebagai panduan kebersihan yang terstruktur banget loh. Yuk kita selami bareng-bareng. Alur pembahasan kita hari ini simple aja. Kita bakal mulai dari makna dan konsep fitrah, lanjut ke ragam amalan sunnah fitrah, terus ngebahas hukum dan batas waktunya, dan terakhir, panduan praktis dan tata caranya. Nah, biar pembahasan kita berbobot dan punya dasar yang kuat, kita merujuk ke sebuah buku keren berjudul Sunnah-Sunnah Fitrah pada Tubuh, karya Ustadz Isnan Ansori. Buku ini ibarat panduan komplit, karena membedah topik ini dengan ngebandingin pandangan dari 4 mazhab fikih sekaligus. Jadi, pemahaman kita bakal utuh banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama, makna dan konsep fitrah. Secara bahasa, kata fitrah itu artinya penciptaan. Tapi kalau secara istilah, para ulama kayak Abu Al-Haytham mendefinisikan fitrah itu sebagai kondisi penciptaan yang suci pada seorang anak sejak dia masih di dalam kandungan ibunya. Terus apa hubungannya sama potong kuku? Nah, Islam itu peduli banget sama kebersihan fisik kita. Karena dengan ngerawat tubuh, kita tuh ibarat lagi nyelarasin diri kita balik ke tabiat dasar manusia yang murni dan bersih dari sananya. Masuk akal banget kan? Lanjut ke bagian kedua, ragam amalan sunnah fitrah. Apa aja sih bentuknya? Kalau kita lihat sumbernya, ada 2 hadis utama yang sering banget dijadiin rujukan. Di satu sisi, ada hadis riwayat Abu Hurairah yang nyebutin 5 perkara fitrah, kayak khitan, mencukur bulu kemaluan, potong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Tapi di sisi lain, hadis dari Aisyah nyebutin ada 10 perkara, ditambah hal-hal kayak bersiwak dan memanjangkan jenggot. Terus yang benar yang mana nih? Tenang, para ulama sepakat kok, kalau angka 5 atau 10 ini bukan batasan kaku. Angka ini cuma buat penekanan aja kalau ragam amalan fitrah itu emang lumayan banyak. Malah ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani punya catatan yang luar biasa menarik. Beliau bilang, kalau makna fitrah ini diperluas, jumlah amalannya tuh bisa nembus lebih dari 30 perkara. Wow banget kan? Ini ngasih tahu kita kalau fitrah itu nggak cuma sebatas urusan mandi dan potong kuku. Kalau dimaknai secara luas, adab yang baik, menepati janji, sampai berbakti ke orang tua itu juga bagian dari fitrah. Fisik bersih, moral juga bersih. Paket komplit pokoknya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, hukum dan batas waktu. Imam An-Nawawi pernah ngasih penegasan soal kesepakatan atau ijma ulama nih. Beliau bilang kalau memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan itu disepakati sebagai sunnah atau sangat dianjurkan. Dan ingat ya, aturan dasar ini berlaku setara untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi ada satu dinamika hukum yang menurut saya unik banget. Khusus di kalangan ulama mazhab Syafi'i, ada catatan buat para istri. Hukum asal yang tadinya sunnah, ini statusnya bisa naik level jadi wajib loh. Dan catat ya, kalau hal tersebut secara spesifik diminta atau diperintahkan oleh suaminya. Dan tahu nggak, ada satu kisah sejarah dari sahabat Jabir yang secara brilian ngasih gambaran soal ini. Dulu, waktu pasukan muslim pulang dari medan perang dan mau masuk ke Madinah, Rasulullah melarang mereka buat langsung pulang ngetuk pintu rumah. Beliau nyuruh pasukannya nunggu di luar batas kota sampai malam tiba. Alasannya, super humanis, biar para istri di rumah punya waktu yang cukup buat mandi, nyisir rambut yang kusut, ngerapiin diri, dan ngelakuin sunnah fitrah ini sebelum nyambut suami mereka. Keren banget kan perasaannya? Terus, seberapa sering sih idealnya kita ngelakuin rutinitas ini? Kalau kita ngomongin standar idealnya, disunahkan banget buat berbenah ini seminggu sekali, tepatnya di hari Jumat. Ini ngikutin banget kebiasaannya sahabat Ibnu Umar yang selalu disiplin potong kuku dan ngerapiin kumis tiap hari Jumat. Nah, gimana kalau kita lagi sibuk-sibuknya sampai kelewat hari Jumat berulang kali? Ini dia jawaban dari pertanyaan saya di awal tadi. Angkanya adalah 40. Yap, 40 hari. Islam emang ngasih toleransi tapi menetapkan batas maksimal, yaitu 40 hari. Jadi kalian dilarang keras ngebiarin kuku, kumis, atau bulu-bulu tertentu di tubuh tumbuh liar ngelewatin batas waktu 40 hari ini. Tapi awas, jangan sampai salah paham ya.
Imam An-Nawawi ngewanti-wanti banget, 40 hari itu adalah batas maksimal mutlak yang nggak boleh dilewatin. Tolong dicatat, ini bukan berarti kalian disuruh sengaja nunggu sampai hari ke-40 baru potong kuku loh. Patokannya tetap aja seberapa panjang kuku atau kumis kalian masing-masing. Yang penting jangan sampai nyentuh deadline 40 hari itu. Sampai juga kita di bagian keempat, sekaligus yang paling detail, panduan praktis dan tata cara. Kita mulai dari kumis dulu nih. Gimana sih cara cukur kumis yang benar? Imam An-Nawawi ngejelasin kalau standarnya itu dipotong sampai tepi atas bibir kita kelihatan jelas. Tujuannya simpel, biar nggak ganggu pas kita lagi makan atau minum. Dan tenang aja, kalian sama sekali nggak diwajibkan kok buat nyukur kumis sampai benar-benar pelontos ke akar-akarnya. Terus, ada satu aturan emas dalam merawat tubuh di Islam, yaitu selalu biasakan mulai dari sebelah kanan. Jadi, pas kalian lagi ngerapiin kumis atau mencabut bulu ketiak, sunnahnya itu kerjain dulu yang sisi kanan badan kita, baru deh lanjut beresin yang sisi kiri. Nah, kaidah kanan dulu ini juga berlaku buat keempat anggota gerak kita loh. Urutan besarnya kayak gini. Pertama, selesain dulu tangan kanan, kedua baru tangan kiri, ketiga turun ke kaki kanan, dan terakhir beresin kaki kiri. Kalau kita zoom in ke bagian jari tangan, dulu tuh sempat ada pendapat dari Imam Al-Ghazali yang nyaranin urutan potong kuku tangan tuh ngilang-ngilang. Agak rumit deh pokoknya. Tapi demi kepraktisan dan biar sesuai sunnah, Imam An-Nawawi mengoreksi itu. Beliau ngasih kaidah yang jauh lebih simpel. Potong aja berurutan. Selesain dulu satu persatu semua jari di tangan kanan kalian secara menyeluruh, baru habis itu pindah buat motong semua kuku di tangan kiri. Gampang banget kan? Gimana dengan kuku jari kaki? Polanya persis banget sama gerakan kita pas bersihin sela-sela jari kaki waktu wudhu. Coba bayangin, gerakan menyapu dari kanan ke kiri secara mulus tanpa putus. Kalian mulai dari kuku jari kelingking kaki kanan paling ujung, terus gerak berurutan ke kiri, lewatin jempol kanan, lanjut jempol kiri, sampai akhirnya berhenti manis di kuku jari kelingking kaki kiri. Wah, terstruktur banget ya? Dan ini ada catatan penutup yang melegakan dari Imam An-Nawawi buat panduan praktis ini. Kalian itu punya fleksibilitas penuh. Boleh banget kok ngerjain rutinitas ini sendiri pakai tangan kalian. Tapi kalau misalnya butuh bantuan atau mau pakai jasa orang lain buat ngerapiinnya, itu juga sah-sah aja. Nggak masalah sama sekali. Sebagai penutup, yuk kita renungin sebentar. Kalau sebuah aturan agama sampai ngebahas sedetail itu, bayangin sampai urutan kuku kelingking kaki mana yang harus dipotong duluan aja diatur loh. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan? Buat saya ini nunjukin betapa tingginya penghargaan Islam terhadap tubuh fisik kita. Kebersihan itu ternyata bukan sekedar urusan biologis aja, tapi udah jadi ibadah yang bisa nyambungin kita kembali ke versi diri kita yang paling murni dan lurus. Nah, pertanyaannya sekarang, udah berapa hari nih kuku kalian belum dipotong? Coba cek sekarang, Terima kasih udah ikut bedah materi kali ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.